Dalam udara yang dingin dan pengap, aku berlari terpincang-pincang mengekor Pak Ade yang sedikit jauh di depan. Di setiap langkah, aku menahan dada yang sesak, juga punggung yang nyeri. Suara gendeng pengantin bertalu. Dari kejauhan timbul tenggelam di antara deru mesin boiler yang bising. Udara singup ini semakin membuat napasku pendek. Semakin dekat jarak Kenyard, suara gending temon manten bercampur tangis juga tawa mengikik dari belasan sosok astral yang terbang di atas atap gudang. Pria di depanku tak kunjung berhenti istighfar saat sesuatu berkelebat tepat di hadapannya. Walah, apes. Demitnya banyak. Bapak bisa lihat juga? Kadang-kadang sih. Rupanya Pak Ade juga bisa merasakan hal yang sama. Pantas saja dia langsung percaya saat aku bercerita tentang Nyi Ireng. Pak, anggota yang lain sudah siap kan? Tanyaku lagi sambil terus berlari. Pak Ade hanya mengangkat senjatanya ke atas. Sebuah pengganti kata, ya. Sementara itu suara gamelan temon manten semakin jelas. Begitu juga dengan tangisan korban di sana, tepat di tengah Kenyard. Ritual tebu manten terjadi. Kirap tumbal manusia. Di atas kereta kencana yang ditarik belasan pria berpakaian hitam, berjalan mendekat ke pinggilingan. Jika hiasan janur kuning biasanya membuat suasana semarak, kali ini tiap lambai hanya membuat ngeri. Di atas kereta, dua orang yang paling berharga bagiku menanti ajal, memakai pakaian pengantin Jawa, sepasang loro blonyo. Di depan lubang can cutter yang lebar dan dalam, mereka membangun pelaminan yang sedikit tinggi, mirip sebuah panggung dengan undakan anak tangga. Tinduhan buah-buahan juga plek-tepe terpasang di sana, puluhan sajen dan juga bau kemenyan. Suasana ini sama persis dengan mimpiku saat pertama kali bertemu dengan Nyi Ireng. Puluhan makhluk hitam di balik pepohonan dengan mata yang merah menunggu korban meregang nyawa. Kereta kencana berhenti. Mereka menarik dengan kasar kedua pengantin, mendudukkannya dengan paksa di atas pelaminan, tepat di bawah kaki Adis dan juga Aji. 5 orang duduk lemas tak bersuara. Wajah Mas Bambang sudah pucat dan lebam. Teh Ayu, Bu Wiro, Ari juga Dewi terikat dengan keadaan yang sama. Di sisi kiri dan kanan belasan pengikut mereka membawa umbo rampe, juga belasan batang tebu, tepat di bawah tangga. Basanto mengucapkan mantra-mantra bahasa Jawa Kawi seperti sebelumnya. Sedangkan di sudut panggung yang lain, pemain karawitan memukul gendang dan kenong. Lagu Kebogiro temon manten semakin membuat wingit. Pak Ade menuntunku bersembunyi di balik mobil yang berjarak paling dekat dengan Kenyard. Kami meringkuk. Di sisi lapangan yang lain, beberapa anggota kami juga bersiap. Kode mereka mengatakan, pengikut di portal sudah dilumpuhkan. Meski begitu kami tak boleh gegabah. Dan manusia iblis di depan sana sudah bersiap menumbalkan sesamanya. Sekte gila. Tenanglah. Rencana ini tak boleh gagal, dan seperti kalimat Aji sebelumnya, aku akan jadi umpan. Dalam ketegangan yang memuncak, kami semua menunggu gerakan tangan Pak Ade sebagai tanda. Sekarang, aku berlari mendekat, terpincang-pincang, bersamaan dengan gendeng temon manten yang semakin cepat. Suara derak pisau yang berputar dari dalam lubang can cutter sudah juga semakin jelas. Satu persatu batang tebu mulai dilemparkan, begitu pula sesaji. Dalam sekejap semuanya terpotong. Seketika ingatanku kembali. Kata-kata Pak Wiro tentang mencincang orang rupanya bukan hanya bualan. Mereka sungguh-sungguh memasukkan tubuh manusia ke dalam pabrik. Sedikit lagi, hanya berjarak kurang dari belasan meter, aku sudah mendekat. Yang pertama menyadari kehadiranku adalah Pak Wiro dan beberapa penganut sekte yang lain. Mereka segera mendekat dengan beringas, sembari mengacungkan golok yang berkilat. Berhasil. Ayo, kita lihat siapa yang mati malam ini. Detik berikutnya suara deru mesin sedikit berkurang, kendati bunyi gemuruh boiler masih berdengung. Di atas pabrik, di lantai pertama, di dalam ruang panel mesin yang transparan, Pak Sigit dan seorang anggota lainnya berhasil mematikan mesin konveyor lubang can cutter. Pisau raksasa di dalam sana berhenti berputar. Tentu saja Mbah Santo meradang. Bersama bawahan yang lain bergegas maju menuju ruang panel kontrol
Menghentikan Pak Sigit, taktik kami memecah mereka berhasil, dan wajah para sandera berubah sedikit lega. Dari arah gerbang, teriakan sholawat dan takbir mendekat. Massa berhasil masuk ke dalam pabrik di saat yang tepat. Para pengikut Mbah Santo langsung kocar-kacir menyelamatkan diri dari amukan massa, termasuk para pemain karawitan. Para aparat sudah bersiaga dan segera melumpuhkan mereka. Huru-hara dengan suasana yang kacau. Suara gendeng pengantin berganti takbir yang membahana bercampur orasi. "Ukur ulang batas tanah!" yang diteriakkan berulang kali. Sementara sedikit jauh dari pelaminan, Pak Wiro yang kepayahan menghadangku sendirian. Bawahnya yang lain sudah lari menyelamatkan diri. "Son of bitch!" Makian pria ini terus meluncur dari mulut kotornya. Ayunan golok hampir saja melukai bahuku jika aku tidak segera mengelak. Mungkin karena tubuhnya yang gempal, pria ini hilang keseimbangan. Jatuh tersungkur menghantam lantai beton seperti babi. Tuhan benar-benar memberikan kesempatan untukku membalas dendam. Belum juga dia bangkit, aku segera menginjak tangannya yang membawa golok. Genggamannya lepas. Senjata itu aku singkirkan sejauh mungkin. Penuh kebencian kakiku menghantam dadanya, sama seperti yang dia lakukan padaku. Suaranya yang tercekat menahan sakit membuatku jijik. Tendanganku mendarat kembali di punggungnya. "Ini untuk Adis." Pria itu kembali mengerang. Hantaman kedua. "Ini untuk Aji." Pria itu meringkuk menyedihkan saat telapak kakiku menginjak dadanya sekuat mungkin. "Dan ini untuk Papi dan Mami." Pria itu muntah darah. Peduli bangsat, dia takkan mati hanya karena luka begini. Seperti kesetanan, aku terus menginjaknya seperti serangga hingga lelah. Pria gembal itu menutupi wajahnya yang meringis kesakitan. "Ini belum seberapa dengan yang kau berikan pada kami. Mati, mati, matilah bangsat." Di waktu yang sama, Pak Ade sudah ada di pelaminan, membebaskan para sandera. Tapi sayang, kami lupa memperhitungkan Ayu yang sedari tadi tak terlihat. Rupanya wanita itu berdiri di antara janur dan tebu, menghalangi pandangan kami. Penuh kebencian dan amarah, wanita kejam itu menghempaskan Pak Ade hingga jatuh dari atas, mendarat di lantai beton dengan punggungnya. Kepala pria itu terbentur hebat, meringkuk nyeri. Aku sungguh menyesal. Amarah dan dendam mengalihkan perhatianku. Siapa yang menyangka ternyata sang penjagal bukanlah Wiro, Santo, ataupun Robert? Hanya hitungan detik semua terjadi. Dengan sebilah parang, tepat saat ratusan massa datang, Ayu memenggal kepala Bu Wiro yang lemah tak berdaya dengan kaki dan tangan yang terikat. Dengan kejam, manusia berjiwa iblis itu menenteng kepala yang putus, lalu melemparkannya begitu saja. Kepala itu menggelinding seperti bola, meninggalkan jejak darah segar di atas lantai beton yang kusam. Hiruk pikuk takbir sirna seketika, berganti tawa Ayu yang melengking ngeri. Dia bukan manusia. Orang-orang menatap nanar, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suasana yang semula hiruk pikuk menjadi senyap seketika. Tertinggal deru boiler membuatku tersadar dan kembali mengarahkan pandangan pada pelaminan. Kengerian itu terjadi begitu saja. Di depan kami semua, darah itu membanjir dengan tubuh Bu Wiro yang kelojotan meregang nyawa. Jeritan tertahan dari mulut Ari yang tersumpal, memanggil ibu berulang kali. Sudah bisa dipastikan anak itu pasti trauma luar biasa. Pak Wiro bahkan tega menumbalkan istri dan darah dagingnya. Tak cukup. Detik berikutnya, Ayu beralih menjambak rambut Teh Asih, melakukan hal yang sama seperti menyembelih binatang. Darah menganak sungai, mengalir sampai ke bawah anak tangga. Aji hanya terpekik, tertahan di balik mulutnya yang tersumpal. Adis, wanita itu menutup mata, gemetar ketakutan. Ayu kembali melemparkan kepala Teh Asih. Darah masih mengalir dari leher buntungnya. "Ayu, cukup!" jeritku saat berlari mendekat. Berhasil, wanita itu berhenti menjambak rambut Dewi yang sudah pasrah. Sedangkan Mas Bambang yang tak berdaya hanya menatap nanar ke arah putrinya. Kilatan parang sudah menempel tepat di bawah dagu Dewi. Sedikit gerakan saja, kepalanya sudah pasti terlepas. Wanita itu menyalak, lalu mengarahkan parang tepat di wajah Adis. Sedangkan tangannya yang lain menjambak rambut Dewi yang gemetar sambil menangis lirih. Guratan merah di leher gadis kecil itu meneteskan darah merah.
Pak Andra, kalau Adis mati, apa kamu masih menolakku? Lagi-lagi wanita ini mengatakan hal yang sama. Ayo hentikan, jangan ikuti bisikan Nyi Ireng, ucapku sedikit lantang. Aku mendekat setenang mungkin, mengangkat kedua tangan seakan menyerah membujuk Ayu. Mengikuti, seandainya saja dari awal Pak Andra mau menikah dengan saya, mungkin Mbak Adis bisa hidup. Ayu menunjukku dengan parang yang basah. Kamu kan sudah menikah, Ayu, tegasku. Robert, wanita ini bahkan mencibir suaminya sendiri. Pria gila seperti itu, jika bukan karena perjanjian bapak dengan Bu Yun, aku gak sudi menikah dengannya. Aku cuma mau menikah sama kamu, Pak Andra. Padahal dia jauh lebih sinting. Mbak, sudah berhenti Mbak Ayu, buang parangnya sekarang ya, bujukku lagi. Memang dasar edan, dia malah tertawa. Waktu pertama melihat Pak Andra, saya langsung tahu kalau sampean titisan Raden Setia. Karena hampir setiap malam Nyi Ireng membuat saya bermimpi menikah dengan Mbak Andra. Wanita itu bicara sambil terisak. Getaran di bibirnya juga rinai, matanya menunjukkan kejujuran. Tapi apa aku peduli? Tidak sama sekali. Siapa yang mau menikah dengan wadah demit sinting seperti Ayu? Tapi kenapa kamu justru memilih perempuan cengeng seperti dia? Kalap, Ayu pun mengayunkan parang. Hanya berapa senti saja dari wajah Adis. Ketakutan tergambar jelas dalam mata jernihnya. Seharusnya bilang dari awal, kalau begitu kita menikah ya, bujukku lagi. Wanita ini, dia belum boleh mati. Aku harus membawanya untuk mengembalikan Nyi Ireng. Semua ini harus berakhir. Tapi seakan tahu gelagatku, Ayu kembali tertawa terpinggal-pinggal. Pak Andra pikir saya bodoh, jeritnya parau. Dasar perempuan, kenapa kalian tercipta begitu menyebalkan sih? Tinggal lihat aja susah. Sedangkan di ujung Kenyard, ratusan massa hanya bisa terdiam. Kiai Herman berkali-kali memberi tanda untuk tak gegabah. Sedangkan di sisi lain, Mbah Santo juga sudah dilumpuhkan. Hanya tinggal Ayu. Kalau begitu kita menikah, tapi saya bunuh Adis dulu saja. Boleh? Wanita gila itu melemparkan Dewi. Tubuhnya terlempar tepat di atas tubuh Bu Wiro dan si Teteh Mojang Bandung yang bersimbah darah. Tanpa jeda Ayu mengayunkan parang ke arah kepala Adis. Berhenti! Hanya sekian detik, hal yang paling buruk dalam hidupku terjadi. Siapapun tak akan menduga jika Aji menjadikan tubuhnya sebagai tameng pelindung parang. Parang itu merobek dadanya, darah menyembur, merah, berkilau terbias cahaya bulan dan lampu tembak di sekitar Kenyard. Aji merintih tertahan. Langit dunia seakan runtuh menimpa aku. Abang! Aji ambruk bersimbah darah. Netra birunya mengucapkan perpisahan dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Sedangkan derai tawa Ayu membahana seakan telah menang. Ternyata firasat darah itu adalah Aji. Teriakanku parau membelah malam. Hentikan bangsat! Kebencian dan amarahku tumpah, berlari kesetanan, menyelamatkan Aji, saudara kandungku yang meregang nyawa, dengan tubuh terikat dan mulut yang disumpal. Wanita gila itu kembali mengayunkan parang pada Adis. Mata jernih itu terpejam menanti ajal. Bunyi letusan senjata api bergema. Timah panas menembus dada Ayu. Asap mengepul dari mulut pistol Pak Ade yang terkapar. Pria itu bersimbah darah yang mengalir dari kepala. Ayu! Iblis wanita itu berhenti seketika dan menyentuh dadanya yang basah. Seakan tak percaya, terhuyung mundur beberapa langkah. Wanita itu tersungkur jatuh dari atas menghantam lantai beton. Semuanya terjadi begitu cepat, tanpa ada yang bisa mencegah. Aku berlari secepatnya melangkahi tubuh Ayu yang meregang nyawa, mengulurkan tangan, berharap dalam saat terakhirnya dia bisa menyentuhku. Matanya terpaku membuatku semakin benci. Pak Andra, maafkan saya. Lirih bibirnya yang mulai membiru. Pergilah ke neraka bangsat. Aku bergegas naik ke atas, menginjak kubangan darah yang amis dan mulai membeku. Melewati tubuh tanpa kepala dan merengkuh Aji, memangkut tubuh kekarnya. Darah hangat tak berhenti, meski aku telah menutup lukanya yang menganga lebar dengan kedua tanganku. Bang, bertahan bang, aku mohon, aku mohon. Pria cepak di pangkuanku tersenyum hangat seperti biasa. Udah, lirihnya. Jangan nangis, kayak cewek aja. Bahkan dia masih sempat meledekku. Sial, mana mungkin aku tertawa. Ndra, jangan nangis dong.
Abangnya mau pergi malah mewek. Dikasih senyum kek. Protesnya sambil tersenyum perih. Bang, jangan begini bang. Si Cepak malah tertawa lalu kembali meringis menahan nyeri yang hebat. Akhirnya gue bisa ketemu elu, adik gue yang cengeng. Busur senyum menghiasi bibirnya yang mulai pucat dan dingin dengan bercak darah yang mulai mengering. Janji sama gue Yandra, lu harus tetap hidup. Jangan berantem lagi sama Adis. Kebetulan gue udah kangen banget sama mami papi. Lu mau titip salam gak? Lagi-lagi Aji bicara sambil tersenyum. Kata-kata itu meremas hatiku. Nafasku sesak luar biasa, lebih sakit dari hantaman Wiro dengan besinya. Chandra, udah jangan nangis lagi. Senyum dong. Aji semakin lirih, membuatku semakin tergugu. Orang kedua yang menyebutkan namaku adalah Aji. Dengan anggukan dan air mata aku menurut. Iya, bilang sama mereka kalau aku baik-baik saja. Tentu saja itu dusta. Mana mungkin aku bisa tak apa-apa setelah semua ini. Si Cepak kini terdiam, menatap dalam padaku yang menangis seperti bocah. Pria itu menikmati sakaratul mautnya dengan linangan air mata dan hidung yang basah. Tangannya yang mulai dingin mengusap kepalaku lembut. Wajah pucat itu seakan berkata, "Aku lega bertemu denganmu." Dan detik berikutnya Aji terdiam lalu menutup matanya. Dia sudah pergi. Tuhan, apakah ada lagi yang kau inginkan dariku? Kenapa kau tak juga puas mengujiku? Apa aku ini tak pantas bahagia? Apakah aku ini begitu hina di hadapanmu? Aku tak menyalahkanmu Tuhan, tapi setidaknya beri aku jawaban. Aji sudah terdiam. Sialan, aku lupa titip pesan. Tanyakan pada Tuhan, kesedihan apa lagi yang akan dia berikan? Cairan merah itu masih terus mengalir dari luka Aji yang terbuka, membanjir di pangkuanku. Darah yang sama yang mengalir di dalam tubuhku, darah keturunan Salim. Pandanganku beralih ke bawah, menatap wanita penjagal yang dengan mudahnya merampas nyawa orang lain. Kenapa? Kenapa? Dengan kasar aku turun dan menendang tubuh Ayu yang dingin penuh dendam. Wanita itu sudah mati, dengan mata yang terbuka dan air mata. Mati, mati kau anjing! Kalap aku terus menghajar mayat Ayu, sedangkan Adis berulang kali menggelengkan kepalanya. Wanita itu ingin aku berhenti. Saat ini aku pasti seperti orang lain. Amarah menguasai setiap sudut hatiku. Bahkan teriakanku terdengar asing. Aku bahkan tak mengenali suaraku sendiri. Aku pikir semua sudah selesai sampai gema gending pengantin kembali mengalun, membuat semua orang terperanjat. Kenong dan gendang di sudut sudah tak ada lagi yang menabuh. Lalu suara ini dari mana? Kali ini tak hanya aku, tapi semua orang bisa melihatnya. Sosok Nyi Ireng melayang di atas lubang Ken Kate. Udara singu berembus membawa bau bangkai dan kantil. Langit berubah merah dengan bulan yang merona darah. Gemuruh istighfar dan takbir bersahutan. Saat puluhan korban berdatangan di seluruh penjuru, Nyi Ireng menggedek-gedekkan kepalanya dan menari terpatah-patah. Ayu sudah mati. Demit itu bangkit untuk menagih tumbal. Semua orang terperanjat. Akhirnya mereka melihat betapa mengerikannya demit yang bernama Nyi Ireng. Sosok wanita hitam jangkung dengan tangan yang panjang hingga ke bawah lutut. Jari-jari beruas 5 dengan kuku yang tajam. Tanduk kambing mencuat dari kepala juga dengan rambut yang panjang menjuntai. Demit itu menyeringai, menelan semua ketakutan kami, mengikik lirih. Kerumunan massa terus melantunkan ayat dan takbir, tapi seolah tak berpengaruh, setan itu masih terus tertawa. Nak gak yakin karo Tuhanmu, ojo nyebut asmane neng kene. Teriakannya melengking, membuat semua orang serentak menutup gendang telinga. Ini di luar rencana. Hatiku berkata sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Amarahku mereda, kembali waspada. Suasana semakin pengap, juga anyir puluhan korban tumbal itu sungguh mengenaskan. Di sana di antara barisan yang berdarah dan busuk, Teh Asih, Mojang Bandung, dan Bu Wiro menenteng kepalanya sendiri, juga istri Mas Bambang. Akhirnya pria itu bisa melihat sosok istrinya. Meski tersumpal, aku bisa mendengar jika ia terus memanggilnya. Isakan tangis Mas Bambang menderu, sembari menggeleng berulang kali.
Setelah bertahun-tahun keduanya bisa bertemu untuk mengucapkan perpisahan. Meski hanya bertatapan, aku tahu jika Mas Bambang sudah ikhlas seperti ucapannya. Tangis Adis yang lirih tenggelam dalam derai tawa yang mengikik, juga gendeng pengantin yang bertalu, membuat semuanya seperti mimpi. Belum juga masa menenangkan hati karena terkejut melihat penampakan demit Nyi Ireng. Pak Wiro yang sudah tak berdaya tiba-tiba memberontak, melepaskan diri dari 2 orang aparat yang melumpuhkannya, berlari kesetanan, mendekat padaku, meraih parang yang sama. Di depan semua orang, pria gempal itu menggorok lehernya sendiri. Suara mengerikan keluar dari lehernya yang hampir putus. Nyi Ireng tetap menagih tumbal, entah siapapun. Iblis seragah itu tak ingin kehilangan korbannya. Bas Santo yang ketakutan berlari menjauh dari Nyi Ireng. Sepertinya pria tua itu jadi gila karena kematian putrinya. Nyi Ireng bergeming. Rupanya pria itu tak lagi berharga. Tatapan merahnya kembali mengarah pada tumbal di atas pelaminan. Gendeng pengantin semakin nyaring. Bau di kenyat ini semakin anyir. Korban tumbal semakin banyak, berhimpitan dengan makhluk astral yang lain, berbaris seperti parade. Kematian Ayu sama sekali tak terduga. Rencanaku untuk mengembalikan Nyi Ireng pada Bolo Upoto dan memutuskan perjanjian ini gagal total. Gending yang semakin nyaring, melengking, membuat semua orang menjerit. Kesakitan menutup telinga masing-masing. Darah mulai merembes tak terkecuali Adis dan ketiga tumbal yang tersisa. Tatapan dingin Nyi Ireng tertuju pada Adis yang mengernyit kesakitan. Firasatku segera memberi peringatan demit ini mengincar Adis menjadi wadah berikutnya. Setan itu menyeringai dengan giginya yang tajam dan bertumpuk, melayang mengulurkan tangannya yang hitam dan panjang. Seketika dari balik punggungku, seseorang menahan tangan hitam dan kurus Nyi Ireng yang terarah pada Adis, Raden Setia. Demit itu menjerit parau, juga ngilu karena dari genggaman tangan Raden Setia asap putih mengepul, semakin pekat seiring teriakan yang semakin nyaring. "Le, istri muda akan sanggup menerima Nyi Ireng. Di sini hanya kamu yang bisa." Tanpa menunggu persetujuanku, pria itu menekan bahuku sekuat mungkin, memaksaku berlutut. Sementara tangan Nyi Ireng yang lain sudah menyentuh Adis. Istriku menjerit, bahunya melepuh. "Tidak, jangan, jiwanya bisa rusak seperti Ayu." Adis menjerit semakin hebat. "Nyi, jangan ganggu putuku!" Teriakan Raden Setia menyadarkanku tentang satu hal. Aku tak ingin kehilangan apapun lagi. Meski tak seperti rencana, aku harus melakukannya. Menerima keputusan Raden Setia, menggendong Nyi Ireng selama sisa hidupku seperti Ayu. Pria Jawa yang mirip denganku ini menatap nanar dengan mata yang basah. Aku tahu, ia juga tak ingin melakukannya. Badai kekuatan Nyi Ireng yang menolak membuat tubuhku perih dan berat. Detik berikutnya, Raden Setia merengkuhkan tubuh Nyi Ireng yang kelojotan di punggungku dan mengikat kedua tangan hitam itu dengan tali yang dipintal dari rambut manusia. "Ini perjanjianmu dengan Nyi Ireng. Ingat pesanku, ojo lali." Itu kalimat terakhir yang kudengar darinya. Karena saat ini aku tak bisa mendengar apapun lagi. Teriakan Nyi Ireng membuatku tuli. Belum lagi tubuhnya yang menempel di punggungku, terasa seperti bara api. Aku menjerit. Ini lebih sakit daripada dihantam bilah besi. Lebih nyeri dibanding sayatan pisau berulang kali. Bahkan lebih berat daripada menggendong beban puluhan kilogram. Tapi demi Adis, aku pasti melakukannya. Bisikan ramai juga memenuhi semua isi kepalaku. "Mati, mati, mati," bersautan dengan gendeng pengantin yang ditabuh sekeras mungkin. Sial, Nyi Ireng mulai menguasai kesadaranku. Aku tak boleh kalah. Meski meyakinkan diri begitu, aku tetap tak kuasa. Tubuhku bergerak sendiri mendekat pada Adis. Wanita itu ketakutan sebelum semuanya berubah gelap dan sunyi. Sementara itu, di tengah hamparan tebu yang setinggi ilalang, aku berdiri melihat ujung kaki langit yang mengharu biru dengan awan putih yang berarak. Pandanganku menerawang jauh di batas pertemuan langit dan bumi. Angin sibuk menyibak helaian daun tebu yang menari seperti ombak di kejauhan saling menyusul. Harum rumput yang segar juga matahari hangat membuat nyaman. Saat sang angin berbalik menerpa wajahku,
Belayanya sangat halus, seperti usapan tangan seorang ibu. Aku kembali kemari, tapi di ujung horizon gumpalan asap dan api datang merambat dengan cepat, membawa bau anyir. Hanya hitungan detik api itu telah sampai di hadapanku, membakar semua tebu yang hijau. Di sana, di batas tebu yang tersisa, Raden Setia berdiri. Kali ini tubuhnya tak lagi tegap, wajahnya yang berwibawa berubah penuh kesedihan. "Le, aku tutup mata batinmu. Ojo pisan-pisan nekat mbok buka meneh yo. Jangan pernah ikuti bisikan Nyi Ireng. Sejatine menungso iku lebih mulia." Pria itu menghilang dalam kobaran api dan kumpulan asap yang tebal. Semua terbakar menjadi abu. Langit pun berubah merah. Tempat ini tak lagi sama. Sementara itu di balik lidah api yang menari, sosok Nyi Ireng berdiri, lalu berlari menerobos jilatan api. Tangannya yang panjang dengan cepat mengarah ke leherku, dengan teriakannya yang nyaring, wajahnya yang hitam dan pengis. Sebelum demit sampai, aku terbangun. Yang pertama kali aku sadari adalah bau karbol, tubuh yang remuk, dan demam yang luar biasa. Meski tak membuka mata, aku mengenalinya. Ini adalah rumah sakit. Semua orang yang saling berbicara satu sama lain, juga derak troli yang didorong. Aku mencoba membuka mata yang berat, mengumpulkan kesadaran. Langit-langit yang putih, infus di lengan kiri dan bapak mertuaku yang tertunduk menahan kantuk. Guratan wajahnya seperti Adis. Pria itu terkejut lalu lega. "Alhamdulillah, kowe wes tangi. Piye, wes mendingan?" Bapak mendekat sambil memeriksa suhu tubuhku. Adis mana, Pak?" Pertanyaanku seketika membuat pria ini murung. Dari pintu ruang perawatan ICU, Adis masih terbaring lemah. Berbagai selang menempel di tubuhnya yang mungil dan pucat. Beberapa luka lebam tercetak di lengan dan wajahnya. Di sisi ranjang seorang wanita separuh baya memakai jubah steril hijau, duduk tenang sambil sesekali mengusap air mata. "Ibu mertuaku." "Le, kamu masih belum kuat. Ayo istirahat dulu." Bapak terus membujukku. Sebenarnya aku tahu maksudnya. Pria itu berusaha supaya ibu tidak melihatku. Mengingat perlakuannya selama ini, Bapak yakin ibu akan langsung memakiku. Dibantu kursi roda, Bapak membawaku kembali ke kamar. Tepat di depan pintu ruangan perawatan kelas 3, seseorang menungguku. Mas Bambang yang menenteng infus di tangan kanannya. Pria berkumis itu sungguh tak bisa menyembunyikan air mata di wajahnya. Seperti sengaja, Bapak meninggalkanku bicara berdua dengan Mas Bambang. Dalam ruangan rawat yang cukup besar, 6 ranjang besi berwarna putih saling berjajar di sela meja dari bahan yang sama. Di langit-langit, tepat di tengah ruangan, sebuah kipas besar berputar lambat, seakan tak berdaya, mengusir gerah dan panasnya ruangan yang pengap. Inilah alasan aku memilih ranjang tepat di samping pintu keluar. Aku berbaring di kasur kapuk yang tak nyaman, sedangkan Mas Bambang duduk tepat di sampingku. Kami terdiam cukup lama. Sesekali Mas Bambang akan mengusap wajahnya, lalu aku akan melakukan hal yang sama, lalu saling menghela nafas bergantian. "Kok nasib hidup saya begini ya, Mas?" Untuk pertama kalinya, aku mengeluh dengan orang lain. "Ya namanya ujian, Pak Andra. Seng sabar." "Sabar sih udah, tapi gak selesai juga." Aku hanya tertawa ngilu. Hatiku kembali berdenyut mengingat Aji. Sepertinya mulai hari ini aku akan mempunyai hobi baru, membenci dan menyesali diri sendiri. "Mas, kenapa Adis bisa di ICU? Seingatku dia terluka tapi tak parah, hanya lebam saja. Tapi kenapa sampai tak sadarkan diri?" "Pak Andra ndak inget ya?" Bersambung. Nantikan bagian terakhirnya hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Simple Dendi SM123. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini sejauh ini. Apa nih hikmah yang sudah didapat? Udah di bagian ke-9 ya, ini ya. Kalau saya sendiri sih yang saya dapatkan, yang saya petik tentang hubungan antara Adis dan Andra ini, yang bikin saya tambah sayang sama pasangan gitu. Ya itu hikmah yang saya dapat ya. Kalau teman-teman gimana? Tolong komen ya di kolom komentar, ramein kolom komentarnya. Saya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian terakhirnya Tebu Manten. Ditulis oleh Simple Dendi SM123. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin.